pengen punya istri kedua yang child free. Welcome to Teman Jalan. Buat nemenin kalian di jalan. Selama ini banyak kan suami-suami itu yang ngerasa terganggu banget abis istrinya melahirkan. Katanya sih rasanya udah beda gitu loh. Kira-kira apa ya efeknya kalau ini terjadi ke seorang yang hypersex? Sering bertengkar karena merasa istri kurang memuaskan. Jadi saya seorang provinsi yang udah menikah 5 tahun dengan istri saya, dikaruniai 2 anak. Awalnya rumah tangga saya baik-baik aja, tapi karena saya LDR sama istri, saya ngerasa kesepian. Dan setelah ngelahirin anak kedua, rasanya beda. Saya ngerasa nggak mendapatkan kepuasan di ranjang. Ketika klimaks rasanya hambar. Itu yang bikin saya jengkel, karena saya termasuk hiper yang mau nggak cukup 2-3 ronde main dengan istri. Kalau lagi WFH, tiap malam ingin selalu berhubungan, dan saya sukanya woman on top. Katanya hyper. Kalau gitu namanya lu males. Kadang-kadang bikin istri saya kecapean, tapi kalau saya yang main di atas, nggak ada rasanya, sehingga istri udah paham WOT. Namun ada sesekali saya yang di atas, tapi lama-kelamaan makin hambar dan ngerasa nggak terpuaskan. Ketika klimaksnya membuat saya kesel, dan akhirnya saya uring-uringan ke istri. Sampai akhirnya ada niatan buat poligami karena LDR terus dan gak mungkin aja istri anak pindah ke sini. Ada kemungkinan saya di rolling lagi, jadi kasihan sekolah anak. Saya berniat poligami tapi gak mau punya anak dari istri kedua. Cukup dari istri pertama aja karena dia udah pinter didik anak dan gak mau rasanya berubah lagi. Kalau istri kedua udah punya anak nanti jadi longgar juga. Tapi kayaknya susah, mana ada yang mau dinikahin dengan syarat gak mau punya anak. Saya bicarakan ke istri saya dan ditolak karena dia rasa dia masih mampu memuaskan hasrat saya. Tapi saya gak puas kalau sama istri saya dan LDR juga. Sampai suatu hari saya bingung sendiri karena gak kuat nahan nafsu saya yang tinggi. Akhirnya saya main one night stand dengan cewek di aplikasi dan pijat plus juga. Istri saya nggak tahu, tapi dia buka-buka HP saya dan akhirnya marah besar. Ya nggak tahu lah, kalau tahu ya nggak dibolehin dulu. Karena dia nggak ngerasa rasanya jadi saya yang hypersex, tapi ngerasa nggak terpuaskan dan kesepian. Dia bilang saya egois, tapi saya pikir dia juga egois. Karena ketika saya pulang ke rumah, saya ngerasa nggak mendapat kepuasan. Tapi dia rasa dia udah ngelakuin servis yang baik. Disitulah makin mencuat konflik sehingga sering berantem. Buat saya makin gak nyaman di rumah dan takut anak jadi korbannya. Saya pun makin kesel karena gak ada solusi. Dia gak mau saya poligami dan one night stand, tapi saya gak terpuaskan sama dia. Kalau pengennya sih saya normal kayak orang-orang. Karena kalau kata orang normal pasti istri saya servisnya sangat bagus. Saya nggak mau hypersex kayak gini, sangat nyiksa sampai beli obat penahan hasrat yang ada malah bikin sakit ke beji saya. Saya bingung harus gimana. Konflik makin muncak ketika istri nanya tentang aplikasi dating yang awalnya emang cuma iseng karena sepi pas LDR, dan saya nyerah untuk menceraikan dia aja. Tapi dia nggak mau karena bilangnya masih sayang sama saya dan untuk masa depan anak-anak juga. Di sisi lain saya juga masih sayang, tapi saya nggak mau kesiksa terus. Saya harus gimana? Dia ngajak saya ke psikiater untuk mengobati hypersex saya atau diruqyah. Saya ragu, apakah ada solusi untuk rumah tangga saya ini? Tolong arahannya. Ya gitu ya. Aku ngerasanya kayak dia mau ganti sampai 100 orang pun, mau poligami sampai berapapun, dia nggak bakal pernah puas. Dia mikir kayak, wah, aku mikirnya kayak gitu sih, kayak dia nggak bakal pernah selesai masalahnya. Pas diajak ke psikiater, malah dia ragu. Terus dia pikir kayak solusi yang benar adalah poligami. Goblok juga. Yang aku bikin kesel adalah dia tuh udah bacot panjang lebar dari awal sampai akhir gitu, yang ternyata udah ada jawabannya di kalimat terakhir. Terus kayak itu tuh hiding under his nose. Terus dia malah nanya, ada solusi nggak ya gitu. Kayak literally sepersekian detik yang lalu tuh kamu udah nulis solusinya, tapi kok malah kayak enggak, kayaknya bukan ini deh solusinya, kayak gitu loh. Dia tuh nggak mau solusinya adalah dia dianggap salah gitu loh. Kayak di sini tuh problemnya dia, karena selama ini kan dia kayak ngasih tahu yang problem tuh istrinya tuh nggak pinter, nggak bisa bikin dia puas. Padahal dia sendiri tadi yang ngomong kalau bagi laki-laki lain mungkin emang
servisnya istrinya tuh udah oke banget kayak Iya. gitu kan. Cuma bagi dia yang hiperseks tuh enggak. Kan masa dia nggak sadar berarti yang salah itu Dia siapa? orang Gitu. dari awal dia juga udah bilang dia hiperseks. Iya, dia aja udah self proclaim kan. Dia aja udah self diagnose bahwa dia tuh hyper gitu. Terus ketika istrinya ya udah kalau gitu kita obatin aja hypernya. Terus kayak enggak. Iya. Aneh banget sih emang. Sengaja pengen punya istri kedua, nggak usah hamil, cuman buat di efsek-efsekin doang. Mungkin dia telat nyesel ya. Ya namanya nyesel ya pasti telat ya. Maksudnya telat nyesel? Nyesel kan istrinya punya anak. Kan dia nyalain anaknya. Katanya kan gara-gara istrinya ngelahirin jadi beda rasanya. Kalau kayak gitu kenapa nggak jujur aja sih ngomong ke istrinya terus beliin bola kegel gitu. Kan ada tuh sekarang bola kegel buat ngelatih otot-otot. Atau ada mau sampai rejuvenating atau kayak gimana kayak gitu kan? Jin? Iya, jauh lebih murah daripada nambah satu cewek lagi. Bener. Kalau emang kayak gitu yang dia kejar gitu kan. Tapi tetap aku sih setuju sama istrinya sih kayak Diobatin aja nih orang iya, kagak jelas. jangan-jangan emang Soalnya ada sesuatu menurutku gitu. sampai berapa kali pun nggak bakal pernah puas, sampai kayak gimana pun cowok ini nggak bakal pernah puas karena dia sendiri sadar dia itu hyper kan. Karena dia udah hyper kayak gitu ya udahlah obatin dulu kayak gitu. Terus dia pakai nyari-nyari obat di all shop kayak gitu aja dia berani. Iya. Masa ke psikiater yang jelas-jelas license doctors gitu malah kayaknya nggak ngefek deh kayak gitu. Ya, laki-laki dia keren. Tapi emangnya benar kalau cewek habis melahirkan terus jadi rasanya beda? Banyak dokter yang bilang enggak karena elastis katanya cewek itu. Iya kan, maksudnya ya mungkin minggu-minggu awal kayak gitu Iya. mungkin kan masih perbaikan. Tapi setelah itu kan dia udah bisa nyembuhin diri sendiri kan, sama aja kayak kita luka di tangan kan, Iya. jadi kan bisa nutup kayak gitu loh. Ya nggak Elastis sih? kok manusia itu katanya. Yang katanya yang mungkin berubah itu adalah pipiunya udah nggak sekeras dulu lagi, jadinya kerasannya kayak gitu. Emang udah nggak nafsu aja gitu. Tapi kalau otot gimana? Katanya kalau otot itu emang bisa berubah, kayak apa namanya? Otot bisa dilatih kan? Iya, otot kan emang harus latihan kayak gitu-gitu loh. Iya. Bisa jadi karena emang sekian bulan nggak dipakai misalnya Iya. kan terus jadi emang lebih loose. Tapi sebenarnya bisa dilatih supaya bisa lebih mencengkram. Iya benar-benar masuk akal. I think that's all for today. Bye bye. See you tomorrow.